Haleluya, haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, dan damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tapi aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara terkasih dalam Kristus, mengawali perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, saya mengatakan bahwa kita atau kelompok kita bersama Galilitur benar-benar mendapatkan sebuah berkat. Jarang ada kelompok yang pas ada di Lourdes itu bisa misa hari Minggu. Ya, kita adalah kelompok pilihan. Jumlahnya sedikit tapi penuh dengan berkat. Bukan begitu? Ya. Dan kemarin kita misa di sebelah. Sekarang makin dekat lagi dengan gua, tempat Bernadette menerima atau melihat Bunda Maria. Jadi benar-benar sangat melegakan. Permenungan kita kemarin tentang kehidupan Bernadette dan keluarganya itu menjadi pokok permenungan saya juga. Karena memikirkan bagaimana orang kudus yang satu ini bersama Bunda Maria itu memanggil begitu banyak orang yang datang ke sini untuk bersatu dengan Tuhan. Baik orang-orang yang sehat, orang-orang yang sakit, semuanya ada di sini. Tadi malam kita bisa menyaksikan sendiri perarakan lilin, dan kita menyaksikan orang-orang yang sakit, duduk di kursi roda, juga ikut datang. Kemudian orang-orang yang lain, kita semua dalam barisan yang panjang, berdoa rosario bersama, multi bahasa, kemudian kita juga bernyanyi bersama. Ya, memang benar-benar sebuah pengalaman iman yang sangat bagus, dan boleh dikatakan bahwa tempat kudus ini mempersatukan kita semua dari
latar belakang yang berbeda-beda. Pada hari Minggu Paskah yang ke-6 ini, Sabda Tuhan memfokuskan perhatian kita pada satu pribadi ilahi dari Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu Roh Kudus. Meskipun Pentakosta itu masih 10 hari lagi, ya. Pada hari yang ke-50 masih 7 hari lagi, ya. Pada hari yang ke-50 minggu depan baru Pentakosta. Tetapi bukan 10 hari ya. Ya. Karena kenaikan Tuhan Yesus itu hari Kamis, ya. Dari hari Kamis masih agak lama, ya. Jadi meskipun masih lama, tapi mulai hari Minggu Paskah yang ke-6 ini kita mendengar tentang Roh Kudus. Satu pribadi ilahi yang memang tidak kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting. Saya ini sekolah di Yerusalem, ya, di Roma, ya, tapi tidak pernah melihat patung Roh Kudus. Kalau saja ada yang sempat melihat patung Roh Kudus, saya ingin beli satu juga. Tapi saya yakin bahwa kita tidak akan menemukan sebuah patung Roh Kudus. Kalau kita berdoa juga, kita selalu sebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu yang terakhir. Dan kalau saja pribadi ilahi ini saling cemburu, mungkin Roh Kudus bisa cemburu karena dia yang ketiga dan kadang-kadang terlupakan. Kalau kita berdoa pasti, ya Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, jarang. Tapi Roh Kudus itu kita minta dia pada saat kita mengambil keputusan-keputusan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Pada saat seorang, kalau dia, misalnya saya, ketika mengambil keputusan untuk ditabiskan sebagai imam, ada satu doa yang diucapkan, yaitu memohon Allah Roh Kudus. Bahkan ketika ditabiskan ada litani, ya, dan litani itu juga Allah Roh Kudus juga disebut di sana. Jadi pada momen-momen yang penting ternyata Roh Kudus itu memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Saya yakin bahwa para suami dan istri ketika masih pacaran, karena antriannya lumayan panjang, ya. Tapi ketika seleksi, akhirnya tinggal satu yang sekarang ada di sampingmu, ya, ada di sampingmu. Ini bukan kemauan pribadi. Sadar atau tidak sadar, Roh Kudus itu sungguh bekerja. Dia ganteng sih, dia cantik sih, tapi selalu ada kata tetapi. Tapi pada akhirnya tetapi itu hilang. Itu orang sudah mencapai keputusan terakhir untuk milih, oke, ini saya mau. Dan tentu pasti ada doa yang mengiringi perjalanan hidup berkeluarga. Jadi Roh Kudus itu memiliki peran atau tugas yang sangat mulia di dalam kehidupan kita. Dan tadi Tuhan Yesus dalam bacaan Injil mengatakan dia akan pergi dan dia minta kepada Bapa supaya Bapa mengirim Roh Kudus atau Parakletos dalam namanya. Dan Roh Kudus itu punya tugas. Pertama adalah mengajar. Parakletos atau penghibur itu punya tugas untuk mengajarkan kita supaya semakin mengenal Allah Bapa dan Putra. Yang kedua adalah Roh Kudus itu mengingatkan, tidak hanya mengajar, tapi mengingatkan kita semua akan segala sesuatu yang sudah diajarkan oleh Kristus kepada kita. Tentu saja semua yang Tuhan Yesus sabdakan dalam Injil atau dalam tulisan-tulisan Santo Paulus dan yang lain-lain, itu semua adalah inspirasi dari Roh Kudus. Karena itu kita semua itu menjadi percaya
bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita percaya, itu sungguh-sungguh berasal dari Roh Kudus sendiri. Dan tentu saja, satu hal yang terakhir yang tidak bisa kita lupakan adalah Santo Paulus dengan tegas mengatakan, dan Roh Kuduslah yang membangkitkan Yesus dari kematian. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian. Karena itu, Tuhan Yesus sendiri menegaskan, kalau dosa melawan Bapa dan melawan anak, yaitu dirinya sendiri, itu diampuni. Tapi dosa melawan Roh Kudus tidak bisa diampuni. Kenapa? Saking pentingnya Roh Kudus itu yang membangkitkan Kristus yang kita imani. Tanpa kebangkitan Kristus, sia-sia saja iman kita. Tapi karena dia hidup, dia bangkit, Kristus vivit. Nah, itu membuat kita semakin percaya kepada Tuhan, Allah Tritunggal, karena peran yang sangat penting dari Roh Kudus ini. Dalam bacaan pertama, kita semua juga diteguhkan, karena 3 hari yang lalu ketika kita baca dari Kisah Para Rasul tentang konsili pertama di Yerusalem, pada akhirnya keputusan terakhir 2 hari yang lalu kita mendengar Roh Kudus dan kami. Ya. Jadi Petrus dan teman-temannya ketika menyampaikan berita kepada para pengikut Tuhan yang sudah ada di Antioquia dan di tempat-tempat lain, ketika Paulus, Silas, Yudas, dan juga Barnabas pergi dan membawa SK atau surat keputusan dari para penatua, mereka dengan tegas, Roh Kudus dan kami meminta kepada kalian supaya jangan terbebani atau jangan dibebankan lagi dengan hal-hal yang lain. Jadi Roh Kudus itu benar-benar memiliki peran yang sangat penting. Kita berada di tempat kudus ini. Bunda Maria menampakkan diri kepada Bernadette Soubirous. Kita menyadari betapa indah yang tadi saya katakan dalam peran bagian awal homili ini dengan mengatakan bahwa kita berbahagia karena berada di dekat tempat di mana Bunda Maria menampakkan diri kepada Bernadette. Kenapa saya juga mengatakan hal itu? Karena Bunda Maria adalah mempelai Roh Kudus. Bunda Maria adalah mempelai Roh Kudus. Dia yang menerima kabar sukacita. Di gereja di bagian bawah itu penuh dengan sejarah keselamatan dalam ikon-ikon yang sangat bagus. Bunda Maria menerima kabar sukacita. Dan ada seperti cahaya yang turun langsung pada Bunda Maria. Ya, kemarin saya melihat, waduh luar biasa. Ya, sangat indah. Maria adalah mempelai dari Roh Kudus. Maria adalah orang paling nomor 1 yang karismatik. Ini yang kadang-kadang saya ketawa sendiri ketika melihat orang-orang yang masuk dalam PDKK, Persekutuan Doa Karismatik Katolik. Mereka berpikir lebih akrab dengan Roh Kudus. No. Orang yang paling dekat dengan Roh Kudus adalah Maria. Karena Maria itu adalah mempelainya. Kita mengimaninya. Tapi yang paling dekat adalah Maria. Maka justru dengan Maria yang menjadi mempelai dari Roh Kudus, karena dia yang mengandung dan melahirkan Yesus Kristus yang kita imani, maka kita juga menjadi semakin dekat dengan Roh Kudus sendiri. Karena itu, ini juga menjadi alasan kenapa kita juga mendekatkan diri kepada Bunda Maria sebagai mempelai dari Roh Kudus sendiri. Saudara-saudari sekalian, semoga pada hari Minggu Paskah ke-6 yang bagi saya sangat bersejarah bagi kita semua, betul-betul mengajar dan mengingatkan kita akan segala sesuatu yang berhubungan dengan iman kita kepada Kristus. Kiranya ketika kita tinggalkan tempat ini, bekas-bekas kaki mungkin bisa hilang atau sudah hilang. Tetapi pengalaman rohani kita, kebersamaan kita
bersama Maria sebagai mempelai Roh Kudus tetap menguatkan dan meneguhkan kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.